Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi S1 Akuntansi dari Universitas Pamulang. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas materi tentang perilaku biaya. Di sini saya akan membahas tentang konsep perilaku biaya serta model dari perilaku biaya itu sendiri. Nah, akuntan manajemen itu harus mampu untuk mengevaluasi setiap jenis biaya agar bisa menentukan fungsi biaya atau cost function yang menjelaskan perilaku biaya itu sendiri. Perilaku biaya atau cost behavior adalah cara suatu biaya berubah yang hubungannya dengan perubahan dalam penggunaan aktivitas. Perilaku biaya menggambarkan apakah biaya input bersifat tetap atau variabel yang hubungannya dengan perubahan output aktivitas. Jika biaya itu jumlahnya sama baik ketika aktivitas meningkat ataupun menurun, maka biaya tersebut merupakan biaya tetap. Sebaliknya, jika biaya itu berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan aktivitas, maka biaya tersebut merupakan biaya variabel. Berikut saya tunjukkan model dari perilaku biaya. Manajemen perlu mengidentifikasi biaya dan perilakunya. Berikut 3 tujuan pentingnya manajemen perusahaan mengetahui perilaku biaya. Yang pertama, untuk pengendalian biaya. Kedua, untuk pengestimasian biaya. Dan yang ketiga, untuk pembuat keputusan. Terkait dengan pengendalian biaya, manajemen harus mengetahui perilaku biaya agar dapat mengendalikan biaya variabel atau biaya tetap. Misalnya, manajemen mengendalikan biaya bahan baku atau biaya variabel dengan memilih pemasok yang lebih tepat. Pemilihan pemasok yang tepat baik dari sisi jarak, kualifikasi, kualitas maupun saluran distribusi dapat menekan biaya bahan baku. Manajemen mengendalikan biaya tetap dengan meningkatkan kapasitas produksi. Oleh karena meningkatnya kapasitas produksi, maka biaya tetap per unit menjadi lebih kecil. Estimasi biaya merupakan penentuan biaya masa depan berdasarkan data aktivitas dan biaya masa lalu. Analisis terhadap data aktivitas dan biaya masa lalu digunakan untuk membuat model estimasi. Berbagai model lain untuk mengestimasi perilaku biaya akan dijelaskan di bagian lain pada materi ini. Manajemen dapat menggunakan model estimasi tersebut untuk menaksir biaya tetap dan biaya variabelnya. Selanjutnya, identifikasi perilaku biaya diperlukan dalam pembuatan keputusan. Misalnya, untuk memutuskan apakah perlu menerima atau menolak pesanan khusus. Jika kapasitas produksi belum penuh, biaya tetap total tidak akan berubah saat pesanan khusus diterima. Berdasarkan hal tersebut, saat kapasitas produksi belum penuh, cukup biaya variabel saja yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terkait pesanan khusus. Sebaliknya, jika kapasitas produksi penuh, baik biaya variabel maupun biaya tetap akan bertambah saat pesanan khusus tersebut diterima. Oleh karena itu, saat kapasitas produk penuh, kedua jenis biaya tersebut perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terkait pesanan khusus. Selanjutnya ada basic aktivitas. Suatu biaya dikategorikan sebagai biaya variabel atau biaya tetap tergantung pada basic aktivitas. Hasil aktivitas merupakan ukuran yang menyebabkan suatu biaya menjadi bervariasi atau tidak. Basis aktivitas ini sering disebut sebagai pemicu biaya. Akuntan manajemen dengan bantuan pihak lain di perusahaan harus mengidentifikasi basis aktivitas. Basis aktivitas yang lazim dikenal misalnya jam kerja langsung, jam unit produksi, frekuensi penanganan bahan, unit penjualan, frekuensi
pengesatan dan frekuensi order. Apabila perusahaan menggunakan jam kerja langsung sebagai basis aktivitas, maka biaya upah buruh adalah biaya variabel, karena besarnya total upah buruh bervariasi berdasarkan total jam kerja mereka. Namun demikian, biaya pemeliharaan mesin bukanlah biaya variabel apabila menggunakan basis aktivitas jam kerja langsung, karena total biaya pemeliharaan tidak berubah walaupun jam kerja langsung berubah. Identifikasi pemicu biaya yang tepat diperlukan agar analisis perilaku biaya lebih akurat. Selanjutnya ada berdasarkan perilaku biaya yang muncul, kita dapat membedakan biaya menjadi yang pertama itu ada biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh perubahan jumlah output. Misalnya, mesin pabrik yang disewakan sebesar beberapa rupiah selama 1 tahun dan memiliki kapasitas produksi unit. Yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah, dipengaruhi oleh perubahan jumlah output. Misalnya mesin pabrik yang digunakan untuk produksi menggunakan daya listrik 0,1 kWh, tarif 1 kWh dengan rupiah, berarti biaya tiap unitnya 200 perak dalam kurung 0,1 dikali 2000. Yang ketiga ada biaya campuran. Biaya campuran adalah biaya yang memiliki komponen biaya tetap dan biaya variabel. Misalnya, seorang salesman biasanya dibayar dengan gaji tetap plus bonus berdasarkan target penjualannya. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai horizon waktu, aktivitas, sumber daya, dan perilaku biaya. Untuk dapat menentukan perilaku biaya, kita harus mempertimbangkan horizon waktu, penggunaan sumber daya, dan pengukuran output aktivitas. Horizon waktu sangat penting dalam dalam menentukan perilaku biaya, karena biaya dapat berubah dari tetap ke variabel tergantung apakah keputusan terjadi dalam jangka pendek atau jangka panjang. Sumber daya disediakan dengan 2 cara, yaitu yang pertama ketika digunakan atau diperlukan dan sebelum digunakan. Sumber daya fleksibel atau flexible resource atau sumber daya yang tersedia ketika diperlukan adalah sumber daya yang diperoleh dari luar dan tidak diperlukan adanya komitmen jangka panjang untuk setiap jumlah tertentu sumber daya. Karena biaya sumber daya yang tersedia ketika diperlukan sama dengan biaya sumber daya yang digunakan, maka total biaya akan meningkat ketika kebutuhan sumber daya meningkat. Secara umum, kita dapat memperlakukannya sebagai biaya variabel. Contohnya penggunaan bahan baku dan energi. Sumber daya yang kedua itu ada sumber daya fleksibel atau committed resource atau sumber daya yang tersedia sebelum penggunaan, adalah sumber daya yang diperoleh dengan menggunakan kontrak eksplisit maupun implisit untuk mendapatkan kuantitas tertentu sumber daya tanpa memperhatikan apakah kuantitas sumber daya tersedia seluruhnya atau tidak. Biaya atau sumber daya ini dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu pertama, biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan kapasitas aktivitas jangka panjang atau committed fixed expense, contohnya pembelian atau penyewaan bangunan dan peralatan. Yang kedua itu ada biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kapasitas aktivitas jangka pendek, yaitu atau discretionary fixed expense, contohnya tenaga kerja. Kemudian ada asumsi linearitas. Asumsi linearitas itu anggapan bahwa adanya hubungan antara biaya dan aktivitas yang bersifat lurus dan tetap. Maksudnya, kalau aktivitas kita naik, maka biaya juga ikut naik. Naiknya ini dengan jumlah yang sama pada setiap aktivitas tertentu. Dalam kenyataannya, biaya bisa berubah secara tidak teratur, kadang naik banyak, kadang naik sedikit. Tapi dalam kenyataannya, untuk keperluan akuntansi manajemen ini, hubungan biaya disederhanakan menjadi garis lurus agar lebih mudah diprediksi, dihitung, dan digunakan dalam perencanaan.
Selanjutnya ada biaya bertahap. Biaya bertahap adalah biaya yang tidak langsung berubah setiap kali aktivitas naik, tetapi berubah setiap kali aktivitas melewati batas tertentu. Jadi, dalam satu kisaran aktivitas, biayanya tetap. Tapi, kalau aktivitas melewati batas kapasitas, biayanya naik ke level baru, karena itu disebut biaya yang naik secara bertingkat. Kemudian ada biaya variabel. Biaya variabel ini dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, biaya variabel murni, dan yang kedua, biaya variabel bertahap. Biaya variabel murni ini biaya yang selalu berubah yang sebanding dengan aktivitas. Jika produksi naik, biayanya juga naik dengan besar yang sama. Contohnya seperti biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Semakin banyak unit yang diproduksi, maka semakin besar total biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya ada biaya variabel bertahap. Biaya variabel bertahap ini yaitu biaya yang tetap untuk suatu kapasitas, tetapi akan bertambah jika aktivitas melebihi kapasitas tersebut. Misalnya, satu teknisi hanya bisa menginspeksi 10 unit, tetapi selama pekerjaan tidak lebih dari 10 unit, maka biayanya tetap. Tapi jika melebihi kapasitas, perusahaan harus menambah teknisi baru yang sehingga biayanya naik. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode pemisahan biaya campuran. Yaitu ada 3 metode yang digunakan secara luas untuk memisahkan biaya campuran yang akan menjadi komponen biaya tetap dan variabel. Yang pertama yaitu metode tinggi rendah. Dengan metode tinggi rendah ini kita bisa memilih terlebih dahulu 2 titik dan titik terendah dan titik tertinggi. Titik terendah yaitu menunjukkan aktivitas terendah dan titik tertinggi menunjukkan aktivitas yang tertinggi. Untuk mencari rumusnya, kita bisa menggunakan rumus persamaan berikut, yaitu V sama dengan perubahan biaya lalu kita bagi dengan perubahan aktivitas. Lalu sama dengan Y2 kurangin Y1 lalu kita bagi lagi X2 kurangin X1. Dan untuk mencari F-nya yaitu kita bisa menggunakan rumus F sama dengan total biaya campuran lalu kita kurangi biaya variabel lalu kita akan menghasilkan dan kita kurangin Y2 sama X2. Dan selanjutnya kita bisa menggunakan rumus F sama dengan Y1 kurangi X1. Metode tertinggi rendah memiliki keunggulan. Yang pertama, objektivitas, dan yang kedua dapat mengetahui hubungan biaya dengan cepat dengan hanya berdasarkan 2 titik data saja. Kelemahannya adalah jika 2 titik tertinggi atau terendah tersebut merupakan outlier, maka hubungan biaya aktivitas yang diperoleh menjadi tidak representatif. Dan untuk yang selanjutnya yaitu di sini ada metode scatter plot. Yang dimaksud dari metode scatter plot itu adalah kita memplot titik-titik data sehingga diperoleh hubungan biaya dan aktivitas. Hal ini dilakukan untuk menilai validitas hubungan linear yang diasumsikan. Kemudian dipilih titik untuk menempatkan garis terbaik pada titik-titik scatter plots, yaitu garis di mana titik-titik data lebih dekat dengan garis tersebut daripada garis yang lainnya. Setelah menentukan 2 titik tersebut untuk membuat garis terbaik, maka rumus biaya dapat dihitung dengan persamaan yang digunakan pada saat menggunakan metode tinggi dan rendah. Yaitu kita bisa menggunakan V sama dengan Y2 kurangin Y1 lalu kita bagi dengan X2 kurangin X1 lalu F sama dengan Y2 kurangin X2. Nah, yang terakhir, dalam metode scatter plot ini memiliki keunggulan yang sangat signifikan, yaitu dapat memberikan kesempatan untuk melakukan analisis biaya secara visual serta dapat mengidentifikasi nonlinearitas, keberadaan outliers, dan terjadinya pergeseran dalam hubungan biaya.
Adapun kekurangannya adalah tidak adanya kriteria objektif dalam pemilihan garis terbaik sehingga kualitas rumus biaya itu tergantung pada kualitas penilaian subjektif analisis. Selanjutnya itu ada metode kuadrat terkecil atau least square method, yaitu metode kuadrat kecil ini mengidentifikasi garis terbaik dengan mengkuadratkan deviasi atau selisih antara biaya yang diprediksi dengan biaya aktual, yaitu ditunjukkan oleh jarak dari titik ke garis yang terdapat pada masing-masing titik dan kemudian menjumlahkan deviasi yang dikuadratkan tersebut sebagai ukuran keseluruhan kedekatan. Nah, garis dengan jumlah kuadrat deviasi terkecil itu merupakan garis kecocokan terbaik atau best fitting line. Metode ini lebih disarankan daripada metode tinggi rendah maupun metode scatter plot sebelumnya. Nah, untuk rumusnya, statistik yang digunakan untuk menghasilkan rumus biaya ini adalah rumusnya itu V sigma XY dikurang sigma X sigma Y dibagi N per sigma X2 dikurang sigma X kuadrat 2 per N. Nah, untuk F-nya itu ada sigma Y per N dikurang sigma X per N. Nah, untuk Y-nya itu ada A ditambah BX. Selanjutnya itu ada regresi ganda. Satu faktor mungkin tidak cukup dalam menjelaskan variabilitas perilaku biaya aktivitas. Nah, untuk menambahkan variabel tambahan lain ke dalam persamaan mungkin dapat meningkatkan kemampuannya dalam memprediksi biaya aktivitas. Selain memberikan gambaran mengenai bagaimana biaya aktivitas dapat dikelola, hal ini dapat dilakukan dengan metode regresi berganda yang dalam aplikasi praktisnya itu memerlukan penggunaan komputer. Nah, untuk persamaan linearnya diperluas menjadi Y sama dengan F ditambah V1 X1 ditambah V2 X2. Nah, selanjutnya itu ada pertimbangan manajerial. Pertimbangan manajerial ini dapat dilakukan secara terpisah atau digabungkan dengan metode tinggi rendah. Nah, scatter plot atau kuadrat terkecil, manajer menggunakan pengetahuan dan pengalamannya mengenai hubungan biaya dan tingkat aktivitas untuk mengidentifikasi outliers, memahami pergeseran struktural, dan menyesuaikan parameter sebagai antisipasi atas kondisi yang berubah.